Perkenalkan, nama saya Putri Cinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya gerakan reformasi gereja. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian dari reformasi gereja ini. Reformasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu re dan formare, re yang berarti kembali, dan juga formare yang berarti membentuk. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi ini adalah pembentukan ulang atau pembentukan kembali dari struktur-struktur yang ada. Nah, jika dikaitkan dengan gereja, maka diambil bahwa reformasi gereja ini adalah sebuah penstrukturan ulang terhadap kebijakan-kebijakan dan juga struktur-struktur yang ada di gereja. Nah, pada saat itu reformasi gereja ini merupakan sebuah tindakan atau upaya sikap kritis terhadap penyimpangan yang terjadi di gereja Katolik. Reformasi gereja ini sendiri berawal dari tahun 1517. Nah, sebelum tahun ini itu sudah banyak terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang memicu adanya gerakan reformasi gereja ini. Nah, apa-apa aja? Nah, yang pertama ada terjadinya krisis moral yang besar dalam tubuh gereja. Nah, krisis moral atau penyelewengan ini itu terjadi di semua bagian gereja, bahkan termasuk paus di dalamnya. Di sini tuh terjadi ada korupsi, nepotisme, ada juga kehidupan hedonis, kemudian jual beli indulgensi atau surat pengampunan dosa. Kemudian ada pemungutan pajak kepada rakyat-rakyat kecil dan juga banyak hal lagi ya. Kemudian sampai kepada Roma itu diplesetkan dengan akronim Radix Omnium Malorum Avarita, yang berarti cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada masa sebelum reformasi, nasionalisme sudah berkembang. Nah, negara-negara nasional pada saat itu juga sedang berupaya untuk memperkuat dirinya serta mempertahankan keadaan mereka. Nah, pada saat itu nasionalisme dalam hal ini adalah tumbuhnya kesadaran sebagai kesatuan dari sejumlah bangsa di Eropa. Kemudian yang ketiga adalah lahirnya ketidakpuasan terhadap pemimpin gereja dari kalangan internal gereja itu sendiri. Nah, orang-orang seperti Wycliffe, ada juga Hus adalah contoh pemikir populer dari kalangan internal gereja yang pada saat itu sangat kecewa nih terhadap kepemimpinan Roma dan sangat ingin memperbaharuinya. Kemudian yang keempat, semakin berkembangnya tradisi intelektual dan iklim kebebasan di Eropa. Hal ini tidak terlepas dari gerakan Renaissance yang menekankan kemampuan rasio dan otonomi individu serta tanggung jawab manusia untuk menciptakan kebahagiaan di dunia. Tokoh seperti Martin Luther dan juga raja-raja Eropa yang berani melawan otoritas kepausan serta para pendukungnya merupakan orang-orang dari gerakan Renaissance dan humanisme. Dengan demikian, reformasi Protestan tidak dapat terlepas dari pengaruh Renaissance. Nah, selain keempat faktor ini, ada satu faktor tambahan yang terjadi pada yang menjadi latar belakang dari reformasi gereja ini, yaitu ketidakpuasan dan kekacauan dalam bidang ekonomi. Saat reformasi, penghuni Eropa berjumlah sekitar 65 sampai 80 juta jiwa. Kelas borjuis atau para pedagang dan usahawan kaya berkembang. Nah, saat itu terjadi ketidakstabilan. Reformasi gereja ini dimulai di Eropa, khususnya di negara Jerman dan sekitarnya. Nah, reformasi gereja ini sendiri terjadi akibat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja. Gerakan reformasi gereja ini muncul pertama kali di Jerman, dan pada saat itu menumbuhkan atau memunculkan seorang tokoh yaitu Martin Luther. Nah, Martin Luther ini nantinya akan menjadi sebuah tokoh yang seperti meledakkan lagi reformasi atau protes-protes terhadap gereja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rasel Gracia Pardede. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai maksud dan tujuan dari reformasi gereja. Adapun maksud dan tujuan dari gerakan reformasi ini ialah untuk mengembalikan ajaran-ajaran Katolik. Perkenalkan, nama saya Ruth Febriana Cegian, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dari reformasi gereja.
Yang pertama ialah Martin Luther. Martin Luther adalah seorang pemimpin yang terkemuka dari gerakan keagamaan yang disebut dengan Reformasi Protestan. Martin Luther berkeyakinan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan kasih sayangnya tidak dapat dibeli dengan uang atau apapun. Martin Luther juga menulis suatu maklumat yang dinamai dengan 95 tesis atau 95 dalil. Jadi, 95 tesis tersebut merupakan perdebatan tentang indulgensi atau yang merupakan sebuah daftar proposisi untuk perdebatan akademik yang ditulis oleh Martin Luther pada tahun 1517. Nah, 95 dalil tersebut dipakukan di pintu gereja Kastil Wittenberg pada tahun 1517 oleh Martin Luther. Tokoh berikutnya adalah Erasmus Desiderius Roteradamus. Erasmus adalah seorang humanis yang terkemuka dan merupakan perintis reformasi gereja. Karya edisi Perjanjian Baru bahasa Yunani sehingga mendorong reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther pada tahun 1516. Tokoh yang ketiga adalah Zwingli, di mana Zwingli merupakan seorang pemimpin reformasi di Swiss dan pendiri gereja reformasi yang berada di Swiss. Reformasi Zwingli didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich. Tokoh berikutnya adalah John Calvin. John Calvin merupakan seorang teolog dari Prancis yang ajarannya kemudian disebut dengan Calvinisme. Calvin berhasil mengadakan pembaharuan di kota Jenewa, bahkan pada tahun 1536, Calvin berhasil menerbitkan buku Institute atau Institute of Christian Religion. Adapun pokok pikiran dari John Calvin ialah yang pertama penyucian diri, di mana orang yang percaya harus hidup baru setelah diselamatkan oleh Allah. Yang kedua teokrasi, di mana menurut John Calvin itu hidup yang berpusat pada Allah atau kekuasaan Allah atas seluruh kehidupan orang percaya. Tokoh yang berikutnya adalah John Knox. Ia adalah seorang tokoh yang mempengaruhi gerakan reformasi di Skotlandia. Ia merupakan salah satu murid Calvin di Jenewa, sehingga pengaruh teknologi Calvinis sangat berpengaruh kental dalam dirinya. Tokoh yang berikutnya adalah John Wycliffe. John Wycliffe lahir pada tahun 1324. Ia merupakan seorang pengajar di Universitas Oxford, Inggris yang dikenal sebagai filsuf, teolog, pengkhotbah, penerjemah, dan tokoh reformasi Kristen yang berada di Inggris. Materi yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai dampak dari reformasi gereja. Yang pertama adalah lahirnya Protestanisme. Reformasi yang dimulai di Jerman mengakibatkan terjadinya perpecahan atau skisma baru dalam gereja setelah perpecahan antara gereja timur dan gereja barat pada tahun 1054. Melihat data sejarah, perpecahan seperti ini sebetulnya bukan tujuan dari Martin Luther. Ia hanya menurut informasi dan karena itu disebut reformator, bukan mendirikan gereja sendiri, bahkan memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Dampak yang kedua ialah menguatnya negara dan pemerintahan sekuler. Salah satu gagasan pokok reformasi Martin Luther adalah menggugat kedudukan paus sebagai penguasa sekuler. Gagasan ini setelah reformasi nanti akan melahirkan federalisme, nasionalisme, dan separatisme, yang mengakibatkan kekaisaran Romawi, suci yang dikepalai oleh Paus, dan dijalankan oleh Kaisar runtuh perlahan-lahan dari panggung Eropa. Sekian dari penjelasan saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Dan dampak selanjutnya yaitu lahirnya gereja Anglikan, yang dimana berawal dari kekesalannya terhadap gereja Katolik Roma karena tidak bersedia membatalkan pernikahan Henry yang ke-8, kemudian memutuskan hubungan dengan Roma dan mendirikan gerejanya sendiri, gereja Anglikan dengan dirinya sendiri sebagai kepalanya. Nah, meskipun demikian, reformasi di Inggris tidak terlepas dari keberhasilan reformasi yang terjadi di Jerman. Keberhasilan reformasi di Jerman ditandai dengan keberanian untuk melawan otoritas kepuasan serta terciptanya negara sekuler yang lepas dari invensi cetak yang membuat gagasan-gagasan reformasi Jerman dengan mudah sampai ke Inggris. Nah, konon, buku-buku berisi gagasan-gagasan Luther tersebar dengan cepat ke Inggris oleh para pedagang dan petualang. Nah, alkisah pada akhir 1520-an, Henry ingin pernikahannya dengan Katharia dibatalkan. Pernikahannya dengan Katharia ini tidak menghasilkan keturunan lelaki. Sedangkan Henry menginginkan seorang putra sebagai ahli waris dinasti Tudor. Henry yang semakin tergoda oleh kecantikan Anne Boleyn, seorang putri bangsawan, semakin bertekad untuk berpisah dengan Katharia. Nah, pada tahun 1529,
Penasihatnya, Kardinal Thomas Wolsey, menuduhkannya telah mengkhianati gereja dan mendahulukan kepentingan kerajaan daripada kepentingan kepuasan. Namun, keputusan Henry sudah bulat. Ia kemudian mengumpulkan dukungan untuk memisahkan diri dari Roma. Setelah nekat menikahi Anna Boleyn pada tahun 1535, Henry secara resmi menyatakan gereja Inggris berdiri sendiri lepas dari Roma pada tahun 1534, dan selanjutnya Raja Inggris berperan sebagai pimpinan politik sekaligus pimpinan agama. Perkenalkan, nama saya Febriana Vera Tampu Bolon dengan NIM 32131121043, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh reformasi gereja bagi dunia dan pengaruh reformasi gereja bagi Indonesia. Baik, materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengaruh reformasi gereja bagi dunia. Terjadinya reformasi gereja sendiri diawali oleh pemikiran Martin Luther yang menentang slogan pendeta Johann Tetzel, yaitu segera begitu koin yang dimasukkan ke kota bermerincing, maka jiwa akan bangkit dari neraka. Di tahun 1517, Martin Luther pun mengumumkan 95 tesis yang disebarkan dan dipaku di pintu gereja mengenai indulgensi dan ajaran-ajaran gereja yang lainnya. Ini berlangsung sampai berakhirnya perang 30 tahun melalui perdamaian Westphalen pada 1648. Sebab terjadinya reformasi gereja. Penyimpangan terhadap ajaran Kristiani oleh gereja menjadi faktor utama reformasi gereja. Ditambah penjualan indulgensi, penyimpangan sakramen suci, tahayul dan mitologisasi, pajak yang memberatkan masyarakat serta korupsi oleh pihak gereja. Dampak reformasi gereja. Bagi dunia, utamanya di Eropa, reformasi gereja telah menimbulkan Western Christendom sehingga muncullah negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan seperti lembaga kekuasaan di Roma. Gerakan reformasi gereja juga melahirkan kekuasaan absolut di Eropa dan menimbulkan pertikaian kaum, tidak hanya gereja Katolik atau Protestan saja, tetapi ada juga beberapa jenis gereja kecil lainnya yang terbentuk seperti Anglikan, Calvinis, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh reformasi gereja. Pertama ada Martin Luther, kedua Erasmus Desiderius Roteradamus, ketiga ada Ulrich Zwingli, keempat John Calvin, kelima John Knox, dan yang terakhir ada John Wycliffe. Materi yang kedua yang saya akan jelaskan adalah pengaruh reformasi gereja bagi Indonesia. Pengaruh reformasi gereja bagi Indonesia adalah menumbuhkan benih-benih demokratisasi politik, kesadaran individual akan pentingnya hak-hak politik, kebebasan individu sehingga menjadi dasar timbulnya gerakan-gerakan demokratisasi dan anti kekuasaan totaliter dan keberanian rakyat untuk selalu melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Karena pengaruh reformasi gereja tersebut, ada dampaknya bagi Indonesia. Yang pertama, dampak pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, dampak yang paling terasa adalah adanya praktik sistem feudalisme. Feudalisme sendiri memiliki arti sebagai sistem yang memberikan kekuasaan pada para golongan bangsawan mengenai hal sosial politik. Dampak yang kedua yaitu dampak pada bidang sosial budaya. Dampak reformasi gereja yang kedua adalah dampaknya yang bisa kita lihat pada bidang sosial dan budaya. Karena adanya reformasi gereja, banyak karya seni pada masa itu yang dihancurkan apabila karya seni tersebut berhubungan atau berbau Katolik. Yang ketiga, keberagaman gereja. Yang sudah jelas terlihat sebagai dampak reformasi gereja adalah adanya keberadaan gereja yang semakin beragam. Dampak yang keempat adalah dampak pada bidang politik. Adanya juga dampak reformasi gereja pada bidang politik. Karena adanya pengaruh berupa kebudayaan kerajaan pada masa itu, maka pada masa itu juga terjadi pembebanan pajak yang sangat memberatkan masyarakat di luar kerajaan.